Baru keluar main futsal, tapi kita harus berhenti karena lapangannya banjir. Mau bajak sawah dulu, Pak. Yoi, tapi sekarang di samping gue sudah ada Iqmal Tobing. Di California. Yoi, kita lagi ngomongin album barunya Blink yang berjudul California. Menurut lo gimana? Asik. Jadi balik ke dia banget. Apa banyak yang bilang tuh old school Blink gitu kan? Ya, tapi tetap modern dengan vokalis gitaris yang baru, Matthew Skiba ya. Matt Skiba. Dan ternyata tau nggak namanya Tom DeLonge itu kan Thomas Matthew DeLonge. Terus Matt Skiba tuh namanya Matthew Thomas Skiba. Jangan-jangan adik kakak, Pak? Makanya mereka cuma tukeran nama tengah gitu. Sensasi kan di luar negeri kita nggak ada yang tahu, Pak. Konspirasi. Atau iya pulang bareng, gue tadi manggung, tapi gitar ini lo gimana nih gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Lo sebenarnya kemunculan lo awal-awal di industri musik Indonesia nih, di industri musik populer Indonesia, masih centil ya. Banyak yang bilang lo tuh kan ke Travis-Travisan. Banyak yang bilang lo tuh ke eno-enoan. Lo sebel nggak sih? Enggak juga sih. Enggak. Tapi kalau untuk mungkin gue lebih ke jeli-jeli tobingan ya. Iya, lo anaknya. Lo anaknya, Enggak Pak. sih. Mungkin gue salah satu influence gue mereka juga. Cuman kalau untuk main juga. Jadi lo nggak menyangkal emang lo terinspirasi dari mereka? Terinspirasi dari mereka, gue jujur dari yang lo tadi lo sebutin. Cuman gue pun juga macam-macam musiknya juga. Gue seneng metal, pop, dangdut, seneng Melayu juga, semuanya seneng karena musik itu universal. Kalau mau maju Dengerin harus semuanya. kita dengerin semuanya. Bener nggak sih katanya kalau ada orang yang pilih-pilih dengerin musik tuh kasihan kupingnya ya? Ya Kayak sebenarnya itu selera sih. Cuman maksudnya kita tidak, kalau bagi gue sih nggak perlu mengungkapkan kalau kita senang tidak senang. Nah, kalau benar. memang senang, kalau emang senang ya udah kita apresiasi. Tapi kalau nggak senang ya udah, nggak usah dengerin aja ya udah cukup. Ini aja, diam aja. Jadi urusan senang dan tidak senang itu tidaklah usah menjadi konsumsi publik begitu ya? Betul. Gitu. Ya pokoknya kita kan bermusik cari fun. Terus kalau emang buat cari duit juga sesuai lah, mainlah musik sesuai dengan tuntutan. Misalkan main musik pop, ya udah. Kalau sebagai drummer kita harus mainnya sesuai dengan tuntutan lagu itu, popnya bagaimana, apakah pop rock atau punk pop atau pop British gitu, macam-macam. Tapi kalau untuk bagi gue musik pop itu bukan berarti sound drumnya bukan berarti harus pelan, main drumnya pun bukan harus pelan. Tapi that's why walaupun lo di-triad, lo tetap mainnya powerful. Tetap orang banyak nanya juga, banyak juga yang protes juga. Kok sound drumnya di situ emang lebih dominan drum daripada vokal gitu. Ya tapi memang nggak ada salahnya selama musiknya itu enak, lagunya enak dan terima masyarakat, why not? Jadi yang bener yang mana? Lo belain karakter sound lo atau bela Portugal yang juara? Waduh, gue nggak bela siapa-siapa sih Euro. Tapi serius, maksudnya gini, dalam sebuah lagu yang lo mainkan, lo belain sound yang jadi ciri khas lo, karakter lo, atau lo belain kepentingan lagu? Pertama prioritasin sound drum dulu. Balik lagi ke tuntutan. Kalau memang misalkan memang musik pop ya harus memang paling kencengnya segimana gitu. Dan kalau memang metal lebih ke sound dan pukulannya itu kayak gimana, mungkin kayak easy core karena lagi seneng banget tuh yang rapot yang sesuai dengan ini aja karakter. Tapi gua sih lebih ke pentingin ke sound dan main sesuai tuntutan gitu. Balik lagi. Oke. Jujur, drum adalah instrumen yang paling gua nggak dalami. Jadi gua mau tahu, kalau seorang gitaris kan ngulik sound itu gitu diragu. Kalau seorang gitaris ngulik sound itu kan dari amplinya, dari efeknya, dari pick up-nya. Kalau drummer tuh dari mana? Dari macam-macam ya. Dari kalau mungkin drum kan emang berhubungan dengan biasanya kan kayu ya. Wood, pemilihan kayu. Terus sekarang juga udah banyak pakai drummer modern yang bahannya fiber, yang udah kayak kaca, pokoknya dari jauh yang transparan gitu gitu ya. Kayak gitu. Sebenarnya tergantung drumnya itu, kalau mau gimana pun tetap kayu. Kayunya itu harus bagus. Terus kedua adalah skinnya, mufflernya. Kita harus, kalau misalkan rekaman kita biasanya harus ganti dulu karena itu tuntutan. Terus ketiga ya balik lagi siapa itu yang main gitu. Memang kalau misalkan emang drumnya udah nggak kurang bagus, kondisinya kurang bagus, tapi kalau misalkan yang main
Ringo Starr The Beatles, menurut gue keren-keren aja. Jadi, sound rusak pun jadi keren gitu ya. Gitu. Itulah apa ya, aura sama karisma. Nah ini yang paling pengen gue tanyain sebenarnya ke lo. Gue udah punya pacar. Bukan itu. Walaupun gue sebenarnya mau nanya itu. Nggak. Kalau lo terlahir bukan sebagai anak seorang legenda drummer, Jelly Tobing, apakah lo akan menjadi drummer yang baik juga? Ya, baik, rajin menabung dan membantu orang. Nah, gue pemain bola. Gue kan menjadi pemain bola. Jadi, karena gue dulu pemain bola Persija. Serius? Persija. Lo Persija? U15 sampai 18. U18 juara Persija lawan Surabaya. Persebaya? Oke. U18 gue balik. Biasanya kalau minggu kan balik ke rumah masing-masing dari karantina ya. Betul. Senin harusnya balik lagi ke karantina. Gue sama Persija, waktu itu Persija itu yang wakili Persija Timur. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur itu di Bea Cukai. Seninnya gue nggak balik, Pak. Kenapa? Karena udah, ya waktu itu ada satu kompetisi namanya Dream Band, dulu TV7. I see. Oh, Dream Band ya, lupa gue. Jadi umur kita udah nggak bisa dibohongin. Iya, oke. Dari situ lah gue mulai awal karir, dari situ udah mulai aktif. Alhamdulillah di situ kedapet dari 1.200 drummer peringkat nomor 1 gitu. Band lo apa? Apa? Nah, band lo yang di Dream Band? Portal. Oh, I see, gue tahu Portal. Iya. Eliminasi ke 8 dari 8. Angkatannya Kotak, bukan? Enggak. Kotak kakak pertama, gue berarti ketiga, anak ketiga. Oke. Jadi angkatan ketiga ya. Elmo. Iya. Aang. Iya. Oh, angkatan itu. I see. Cuman pada saat itu kenapa Portal mungkin belum diterima masyarakat untuk polling SMS, polling supporting, karena aliran musiknya genrenya emo, Pak. Nah, zaman itu tahun 2006 ya, 2006. Sausin gitu. Nah, Teosin, Story of the Year. Kita sih suka, Pak, cuman pada saat itu masyarakat belum bisa terima. Stasiun TV belum, ini apa sih? Wah, itu belum. Tapi kalau lo disuruh pilih band yang lo banget, sebenarnya lo tuh apa sih? Karena lo main di banyak nih. Lo main Melayu iya, pop iya, punk iya. Lo tuh apa sebenarnya? Sebenarnya sih kalau jiwa sih lebih di punk ya, maksudnya musik rock yang punk. Tapi gue memang mencintai musik klasik rock kayak The Beatles, Metallica. Gue sih pengen banget buat band yang kayak Metallica sebenarnya. Wah, keren sih. Nah, nanti sama Bang Obo kita buat, tunggu aja band kita yang punk California. Payo detak gitu ya katanya. Lahir sebagai anak Jelly Tobing itu beban nggak sih? Ada bebannya, ada senangnya, ada luar biasanya juga. Kalau dari segi positifnya, ya senang ya, maksudnya buah tidak jatuh dari pohonnya gitu. Ya, tidak jauh ya. Bapak turun ke bakatnya ke anak sendiri. Terus kalau dari sisi mungkin kalau berat ya jaga nama baiknya gitu ya. Maksudnya nggak bisa sembarang main pergaulan, apalagi kalau amit-amit jangan sampai kena narkoba gitu kan. Bawa nama bokap gitu kan. Ya, dan istimewanya adalah bisa sharing, nggak sebagai ayah aja, sebagai mentor, sebagai teman, sebagai musuh juga bisa. Jadi kita berdebat temen buat nonton konser, jadi enak. Iya sih, enak banget. Tapi lo pernah diomelin nggak gara-gara main ngaco atau main berantakan? Awal-awal banget. Awal-awal zaman tahun 2000 gua belum masuk, mungkin awal karir gua kan di Dream Band ya. Di Portal ya. Di Portal itu gua masih kayak ospek lah. Tempo lari-lari. Semua pasti drummer ngalamin itu. Iya. Kalau enggak. Jadi kalau lo belajar musik dan masih berantakan, terusin aja ya? Terusin aja. Nggak usah berhenti. Yang penting fokus, belajar. Kalau emang lo misalkan mau belajar, gue suka musik rock, ya udah, jangan lo nggak boleh mungkin kalau musik klasik rock itu adalah akar dari musik rock. Kalau di Indonesia God bless. Gitu. That's right, God bless. Kalau drummer namanya Jelly Tobing. Menurut lo belajar musik ada kata terlambat nggak? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Even di umur 30 something? Nggak. Sampai lo bener-bener amit-amit lo cacat fisik, kaki lo nggak bisa gerak, tapi lo masih bisa punya suara, lo punya kalau bola kan ada kata terlambat ya? Ya kalau bola mungkin atlet ya, berhubungan dengan kaki, fisik. Cuman kalau untuk musik kayak kita tuh ngasih apa ya,
satu legacy gitu. Warisan gitu ya. Warisan. Jadi nggak ada matinya lah. Itulah hebatnya musik. Terima kasih banyak Iqmal atas waktunya. Mari kita realisasikan. Zeng 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 zet. Ya,